Jalan-jalan bawa Jiva, pakai face shield, biar gaya. Yuk sama-sama nonton Impa Minggu ini dengan ceria. Tanggal 5 Juli di YouTube GPB Eklesia Jakarta. Penasaran gak sih kakak siapa kali ini yang akan cerita? Nih lihat di sini. Ya masih misterius. Makanya langsung aja nonton tanggal 5 Juli di YouTube GPB Eklesia Jakarta. See you on Sunday. Bye-bye. Umat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita masuk di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga malam ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita anak-anaknya. Mari mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 28 yang menyatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Pemberitaan firman dalam ibadah ini dilayani oleh Penatua Leke Sumbayak. Mari jemaat kita berdiri menaikkan pujian baginya. Untuk nyanyian umat dari Kitab Bakti 10 ayat 1-3, Ku puji Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah di surga, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan kepada kami pada hari ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah keluarga dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sucikanlah ibadah keluarga pada malam hari ini, dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru penebus dosa kami. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan litani puji-pujian dari Amsal 10 ayat 17-23. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berhak puji. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran
Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jemaat, mari kita sambut dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Satu Hal Yang Kurindukan. Yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Engkau hingga pada saat ini, pada malam ini, kami boleh berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami, secara khusus hamba-Mu yang hina ini. Mampukan agar hamba bisa memberitakan berita kebenaran untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam ini
dari kitab Mazmur 141 kita bacakan secara bergantian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Awasilah mulutku ya Tuhan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Orang-orang fasik akan jatuh, serentak ke dalam jala mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 141 ini ditulis oleh Daud, yaitu ketika Daud hendak dibunuh oleh Absalom, putranya yang ingin menjadi raja dan tidak menghendaki Daud menjadi raja terus-menerus. Ia ingin membunuh Daud supaya dapat direbut tahta kerajaan dan ia menjadi raja Israel. Inilah yang menyebabkan Daud pergi dari Yerusalem. Selama kepergiannya itu, banyak sekali Mazmur Daud yang berbentuk Mazmur doa. Mazmur doa ini dihasilkan antara lain Mazmur doa siang dan Mazmur doa malam. Mengapa disebut Mazmur doa? Karena di dalamnya berisi percakapan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 141 ini adalah Mazmur doa malam hari, di mana di dalamnya ada kata-kata tentang tangan yang terangkat dan wangi-wangian persembahan ukupan. Kita bisa lihat di ayatnya tadi, ayatnya yang kedua. Semasa Daud yang dalam pelariannya, ia tinggal di kemah. Itulah sebabnya persembahan ukupan tidak sama dengan yang semestinya dilakukan di dalam bait Allah. Ia tidak mempersembahkan hewan kurban seperti biasanya. Hanya doa yang dipanjatkan, itulah sebagai persembahan ukupan. Daud berdoa sambil mengangkat tangannya kepada Tuhan, itulah sebagai ganti kurban hewan yang biasa dilakukan di bait Allah. Ayatnya yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku.
Tanpa kita sadari, seringkali kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Banyak perkataan kita yang sebenarnya kurang pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya. Sudah banyak kata-kata yang tidak perlu, namun sering juga keluar dari lidah dan bibir kita. Oleh karena itu, tidak heran pemazmur berseru kepada Tuhan agar Tuhan mengawasi mulutnya dan berjaga pada pintu bibirnya. Tentu, jika kita renungkan, hal ini sangatlah benar. Kita memang memiliki kuasa penuh atas lidah dan bibir kita. Namun, seringkali dalam hidup kita sehari-hari, banyak perkataan yang tidak perlu yang keluar dari mulut kita. Perkataan tersebut tidak membangun, bahkan cenderung tidak memberkati orang yang mendengarnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, kadangkala keluar dari mulut kita kutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada kaitan yang sangat erat antara mulut dan hati kita. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut, yaitu perkataan kita, keluar dari hati kita. Dan cukup banyak perkataan kita yang justru adalah perkataan yang najis, alias perkataan yang tidak membangun. Mari kita lihat di Matius 15 ayatnya yang ke-18. Matius 15 ayat yang ke-18 berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu memang lebih baik jika kita meminta kepada Tuhan untuk menjaga mulut kita. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita meminta juga kepada Tuhan untuk menjaga hati kita. Oleh karena itu, di dalam ayat selanjutnya, pemazmur mengutarakan keinginannya kepada Tuhan agar Tuhan menjaga hatinya dan tidak mencondongkan hatinya kepada hal-hal yang jahat. Pemazmur tidak ingin ia melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan mereka yang suka melakukan kejahatan. Bahkan, pemazmur ingin agar ia jangan sampai mengecap. Dengan kata lain dapat diartikan mencicipi hal-hal yang sedap yang mereka sedang nikmati. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, dosa pasti berupa hal-hal yang mengenakan secara duniawi atau secara lahiriah. Tidak ada dosa yang tidak enak untuk dilakukan. Namun demikian, pemazmur ingin agar hatinya selalu bersih. Dan satu-satunya cara agar hati kita tidak condong kepada yang jahat adalah dengan cara mencondongkan hati kita hanya kepada Tuhan. Selama kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa fokus
kepada Tuhan. Fokus melakukan kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Dan fokus kepada bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Berapa banyak perkataan sia-sia yang kita ucapkan untuk hari ini saja? Mungkin maksud kita adalah bercanda. Tetapi perkataan kita yang kita ucapkan dengan maksud baik, jika tidak hati-hati, dapat menjadi bumerang bagi kita. Apalagi jika kita sudah memproklamirkan diri sebagai anak-anak Allah, bahkan hamba-hamba Tuhan. Sudah seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang penuh dengan firman Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Jika tidak, mungkin ada baiknya kita mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Apakah sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita? Atau justru roh lain yang ada di dalam hati kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri perenungan kita pada malam ini, saya akan menyampaikan makna teologis dari pembacaan kitab Mazmur ini, kitab Mazmur 141. Antara lain, yang pertama, Daud memohon kepada Tuhan agar ia dapat menguasai diri dan mengendalikan perkataan-perkataannya, meskipun dalam situasi yang tidak baik. Kalau sekarang situasi pandemi COVID-19. Daud tidak ingin terpancing untuk menyatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Daud menjaga mulutnya supaya tetap menjadi penyambung lidah Tuhan. Ini adalah komitmennya. Yang kedua, kita pun pasti akan menghadapi pergumulan, pergulatan, dan berbagai macam ancaman, baik dari orang-orang yang terdekat maupun mereka-mereka yang ada di luar sana. Godaan menghadapi kekerasan atau balas-membalas adalah hal yang seringkali terjadi. Kemudian kita menyesal. Karena apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang kurang baik. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Daud yang mencari pertolongan hanya pada Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan mengendalikan diri kita. Kita tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Mari kita belajar bahwa oleh pertolongan Tuhan, kita tetap dapat menyatakan hal-hal yang membawa kebahagiaan, kegembiraan, kebenaran, dan bukan pembenaran di dalam hidup dan kehidupan ini. Sekalipun keadaannya tidak mudah, apalagi masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati kita semua. Amin.
yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Satu hari lalu kau menuntut langkahku, dengan kasihmu kau berikan aku lapar. Saking hatimu kau berikan kasih, engkau yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Dengan segenap hatiku, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Satu hari lagi kau berikan kasihmu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dengan tidak putus-putusnya selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Engkau, berkat Tuhan Engkau, kasih setia Tuhan juga yang selalu menyertai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini kami sudah mendengar akan sapaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Secara khusus
GPIB, dan secara lebih khusus lagi GPIB Eklesia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kami. Secara khusus juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta KMJ, Pendeta Hendrik Tiwow, Ibu Pendeta Nova, Ibu Pendeta Hendrika Tatengkeng, Vikaris David. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati beliau-beliau satu persatu agar mereka boleh memberitakan kabar kebenaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kami untuk Pospelkes yang berada di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan juga menjamah dan melawat mereka di dalam pergumulan mereka. Para hamba Tuhan yang ada di sana, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga kami untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini, di mana kami menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya, badan-badan legislatif dan yudikatif. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, di mana di situ ada anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh menyuarakan suara kebenaran untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa seruan kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari namamu tiada putusnya, hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padamu, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Allah yang kekasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih, karena kasih-Mu kami hidup dan berkarya serta menerima segala berkat dalam kehidupan kami. Kepadamu kami menyerahkan persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi setiap karya dan pelayanan gereja untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap orang yang terus dekat dan bersandar kepadanya. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 179, bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhan, sadari di dalam hati.
Dia memberikan segalanya ini kan ku ingat selama hidup. Lupakan sepanjang dan ku beritakan sekeliling dunia sejauh apapun terjadi atas dirimu, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.